Jangan lupa like dan subscribe. Capek. Makanya kalau sudah hidup ini, Ustaz, saya capek. Kenapa? Habisnya begini, begitu, begini, begitu. Apa jawaban sederhananya? Lagian bawa sendiri sih. Lagian nyetir sendiri. Coba disetirin sama Allah. Coba diperjalankan sama Allah. Rasulullah SAW, jemaah sekalian, kalau kita lihat situasinya ketika sebelum Isra Mi'raj itu, kan beliau baru pulang dari Taif, dilemparin batu, berdarah-darah, masuk rumah. Beliau teringat pertama kali menerima wahyu, beliau pulang ke rumah, datang Khadijah menyambut. Dalam kondisi bergetar, bergemetar, ketakutan, beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Diselimutilah sama Sayyidah Khadijah. Nah, konteks peristiwa itu terkenang oleh Rasul. Ketika pulang dari Taif, dilemparin batu, berdarah-darah, ditolak dan seterusnya, pulang ke rumah. So, isi rumah yang terkenang adalah tentang sosok Khadijah. Oh, di sini Khadijah biasa nyisirin saya, di sini Khadijah biasa nyambut saya, melayani saya, menyiapkan makanan untuk saya dan seterusnya. Dalam keterkenangan itu, ya, bahasa kita namanya lagi sedih, lagi banyak kenangan. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Jalan-jalan, hiburan, ya. Makanya Allah bawa Nabi jalan-jalan. Kata para ulama, Isra Mi'raj itu tasliyah di Rasulullah, hiburan buat Nabi. Dalam kondisi capek, diajak jalan, ya udah ikut aja. Yuk jalan ke Masjidil Aqsa, yuk jalan nanti ke langit. Ya udah, ayo dah ikut dah. Pakai apa tuh? Buruk udah disiapin. Masya Allah. Kalau hidup mau diperjalankan sama Allah, insya Allah nggak capek kita. Nggak mungkin Allah nabrak-nabrakin kita, ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin jalannya kelewatan, putar balik lagi. Banyak hal yang sia-sia di perjalanan kita. Ya, nggak mungkin rasanya nyenggol sana, nyenggol sini. Kalau kita nyetir sendiri, bisa jadi sen kanan belok kiri, kan begitu. Ternyata bukan ibu-ibu saja begitu. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak juga gitu juga di jalan. Semalam pula saya mau pulang ke rumah, ya, perjalanan tiba-tiba dia ngasih sennya mendadak. Dan beloknya pun beda dengan lampu sennya. Ini kan Masya Allah ini. Sampai dibentak sama yang lain. Kita alhamdulillah masih sabar dikit. Yang belakang pada marah. Ente katanya. Telat ngasih sennya. Ternyata bukan perempuan, bro. Tenang aja. Ini ada juga laki-laki ternyata begitu. Tapi kira-kira Allah nggak mungkin kan begitu. Ngasih sen kanan, tiba-tiba belok kiri kayak kita di bawah roller coaster begitu ya. Kalau Allah sudah perjalankan, sampai nggak kepada tujuan? Sampai. Kalau kita belum tentu sampai, muter-muter aja begitu kerjanya. Nggak jelas mau kemana arahnya, nggak jelas mau tiba di mana tujuannya. Dibikin cuman muter terus. Berkali-kali ujian datang, kita belum sampai pada tujuan maksud yang Allah inginkan. Berkali-kali peristiwa kehidupan yang sama Allah hadirkan, kita juga belum dapat apa ibrah dan tujuan yang ingin Allah hadirkan. Nggak sampai sama tujuannya. Coba, sakit itu kan berulang dalam hidup kita, Pak. Tapi sudah dapat nggak esensi sakitnya? Apa tujuan Allah kasih kita sakit? Sudahkah sampai pada tahap Nabi Ayub ketika Allah uji dengan penyakit misalnya? Ya. Ini asraf, memperjalankan. Tetapi apakah semua diperjalankan oleh Allah? Tidak. Yang diperjalankan sama Allah itu hanya abdihinya saja, hanya hambanya saja. Dan hamba Allah pada ayat itu, dia punya nama, namanya Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak menyebut Subhanalladzi asra bi Muhammad. Yang diperjalankan oleh Allah di malam itu, dia punya jabatan sebagai Rasul. Menjabat sebagai Rasul, dilantik sama Allah sebagai Rasulnya.
Tapi Allah juga tidak menyebut subhanalladzi asra bir rasul. Yang diperjalankan oleh Allah, dia punya anak namanya Qasim. Abul Qasim, sebagaimana kunyah beliau. Sebutan beliau adalah ya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tapi ketika Allah menyebut, Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Abil Qasim. Dia juga punya istri, tokoh perempuannya Makkah saat itu, pengusaha, orang segan dengan beliau, Sayyidah Khadijah. Tapi Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi zawji Khadijah. Dia juga nabinya Allah. Allah juga tidak menyebut subhanalladzi asra bin nabi. Tapi Allah hanya menyebut subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Sehingga Allah nggak butuh nama. Allah nggak butuh pangkat jabatan. Kita anak siapa, punya istri siapa, kita bapaknya siapa. Kalau hidup mau diperjalankan sama Allah, jangan berlindung di balik nama. Jangan bangga dengan nama. Jangan bangga dengan status. Jangan bangga dengan pangkat jabatan. Anak siapa, suaminya siapa, istrinya siapa, bapaknya siapa, dan seterusnya. Kalau hidup mau diperjalankan sama Allah, yang patut diaktifasi adalah status hamba kita. Sudahkah kita menjadi hamba Dia? Yang menjalankan fungsi penghambaan atau ibadah. Kita pengen punya usaha. Usaha ini agar diperjalankan sama Allah, maka jadikan usaha ini sebagai cara kita beribadah kepada Allah. Insya Allah ditolong. Tapi kalau mau berusaha hanya untuk menjadi kaya tanpa ada unsur ibadahnya, capek kita. Bisa jadi nyasar, bisa jadi ditabrak sana, ditabrak sini, ditipu sana, ditipu sini, serempet sana, serempet sini, putar balik, nggak sampai-sampai. Ini kapan BEP-nya, break even point, kagak balik-balik modal, katanya sudah sekian tahun. Udah pakai ilmu banting harga, diskon spesial, cuci gudang. Nah, gudang siapa dicuci sama dia itu? Macam-macam ilmunya, digital marketing sudah, mulut ke mulut, pakai WA, pakai WA blast, pakai Facebook ad, macam-macam, nggak laku juga. Sekalinya laku, itu pun yang beli tetangganya, itu pun nyicil 9 bulan. Masya Allah. Kapan saya untungnya, kata dia. Kenapa bermasalah? Karena tidak menjalankan sebagai cara beribadah kepada Allah. Kalau kita niat ibadah, ya Rob, saya pengen punya usaha, saya pengen ya Rob dengan keuntungan yang kau berikan dari rezeki yang kau sudah jatahkan, saya pengen sedekah saya semakin banyak, zakat saya semakin besar, banyak orang yang bisa saya bantu, ya, saya bisa nafkahi keluarga, saya bisa nafkahi orang tua, saya pengen umrohin orang tua, saya pengen hajiin bapak ibu saya. Jadi usaha itu murni memang salah satu cara kita beribadah kepada Allah. Pengen punya kerja karena apa? Ibadah. Pengen nikah karena ibadah. Pengen punya anak karena ibadah. Bukan cuma apa? Gengsi. Kenapa belum nikah? Akhirnya apa? Kalau dulu, kalau kata orang, Pak, umur 20 tahun, kalau ada yang melamar, pertanyaannya, siapa Anda? Akhirnya nunda nikah. Umur 30 belum nikah juga, pas ada yang melamar, siapa saya ya? Berani-beraninya nolak orang-orang yang melamar. 30 tahun belum nikah, nikah umur 40 tahun, artinya apa? Siapa aja dah. Kalau dulu siapa saya? Siapa Anda? Terus siapa saya ya? Terus siapa aja dah, kan begitu. Kenapa gengsi? Ditanya kapan nikah, kapan ini. Akhirnya apa? Cuma terpancing karena gengsi dan seterusnya. Punya anak sama. Boji belum nimang cucu ini. Dia tahu nih. Anak saya nunda kali dia. Pulang ke rumah nanya, nah kamu nunda ya? Tertekanlah sang anak.
punya anak cuma untuk memenuhi omongan teman ibunya, bukan karena ibadah. Padahal kan kalau kita minta anak itu dalam Al-Quran, doa-doa para nabi apa? Rabbi habli minas salihin dzurriyyatan thayyibah, hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa artinya hab? Anugerahkan kepada kami. Pakai Rabbi, mintanya pakai Rabb. Bentuk penghambaan, karena doa adalah mukhul ibadah. Doa itu esensi dan inti dari ibadah. Berarti doa cara kita beribadah. Punya anak dijemput dengan ibadah. Pengen punya jasa dijemput dengan ibadah. Pengen punya pekerjaan dijemput dengan cara ibadah, dan tujuannya adalah ibadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nih hadir di dunia jamaah sekalian diciptakan sama Allah dalam rentang usia yang terbatas 60 sampai 70 tahun kata Nabi maksimal, atau rata-rata umat Nabi. Yang kelebihan kayak kemarin ada yang sampai 85 itu. Saya bilang, Pak, ini Nabi bilang 60 sampai 70, Bapak berapa? Kami ini 81 sampai 85 rata-rata. Oh, udah tidur lewat, Pak. Udah usah putar balik lah, Pak. Saya bilang gitu ya. Kelewatan itu. Bagaimana bisa putar balik? Kita nggak bisa lanjut terus. Terus mau sampai kapan, Pak? Saya doakan mudah-mudahan Bapak semua panjang umur sampai 90 tahun. Amin. Serem, Pak. Terus pas saya bilang, mudah-mudahan Bapak-Bapak itu semua sampai umur 100 tahun. Amin. Masih lengkap, Pak. Habis 110 udah stop mereka. Udah cukup 100 aja doa kita, insyaallah. Artinya masih pengen umur panjang juga mereka ini. Subhanallah. Saya bilang, Pak, kalau sampai 100 tahun umur, nanti di grup WA tinggal sendirian mau, saya bilang gitu. Semua sudah meninggal. Misalnya dia di WA cuma sendirian, teman-temannya sudah satu persatu meninggal. Umur panjang buat apa? Allah ciptakan kita buat menghamba, menjalankan fungsi hamba, menjalankan status hamba, mengaktifasi status hamba kita. Agar apa? Agar asra bi abdihi, semua diperjalankan sama Allah hidup kita. Kemudian yang keempat adalah lailan, malam hari. Sehingga maknanya apa? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dari sebagian waktu malam, sujudlah, bangunlah salat malam, dan bertasbihlah setelah itu sepanjang malam. Perintah bertasbih itu mengiringi perintah salat qiyamul lail. Salatlah malam dan tasbihlah sepanjang malam. Artinya apa? Tadi kalimat tasbih, kalimat untuk menjemput pertolongan Allah. Maka ketika disebut dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, perbanyaklah tasbih kita di waktu malam hari. Asra, memperjalankan hidup kita. Kalau ingin diperjalankan hidup kita oleh Allah, perbaiki waktu malam hari kita. Bi'abdihi, hambanya. Kalau ingin mengaktifasi fungsi penghambaan kita, aktifkanlah di malam hari. Sehingga kata para ulama, lailan di sini maknanya malam untuk mengikat 3 unsur sebelumnya. Kalau ingin ditolong Allah, perbanyak tasbih lailan di malam hari. Kalau ingin diperjalankan hidupnya, perbaiki waktu malamnya. Kalau ingin menjadi hamba Allah, kita bisa mengupayakan pembuktiannya di malam hari. Makanya 4 nasihat Nabi pertama kali sampai di Madinah, beliau berkhutbah. Pesan Nabi yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Peradaban Madinah, pilar pertamanya adalah stabilitas keamanan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan, berbagi makanan, bukan berbagi foto makanan. Ya, karena biasanya yang suka dibagi cuma fotonya doang, dijadiin status WA. Ya, harusnya dibagiin makanannya, kata Nabi. Ini stabilitas ekonomi, kesejahteraan. Yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahim. Ini menghadirkan satu pilar stabilitas sosial.
Satu dengan yang lain saling tertaut, tertambat silah, hubungan rahimnya ada. Yang keempat, stabilitas spiritualnya apa? Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah malam saat manusia tertidur. Pertanyaan sederhananya, Isra Mi'raj itu salah satu pendapatnya tadi terjadi hanya beberapa bulan sebelum hijrah. Kenapa pesan Nabi ketika hijrah tidak ada perintah? Sholatlah 5 waktu. Tapi sholat malamlah di saat manusia tertidur. Karena siapa yang bisa menjaga sholat malamnya, menghidupkan malamnya, memperbaiki malamnya, harinya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memperbaiki hidup di malam hari. Masalahnya apa? Musuh-musuh Allah ini nggak mau umat Islam menjadi baik. Maka dibuatlah malamnya berlarut-larut dalam kesia-siaan. Gara-gara setan gepeng ini rusak semuanya. Ya, malam-malam masih ngeliatin status WA-nya orang aja, diliatin satu-satu sambil tiduran begini. Malam-malam masih nontonin tayangan YouTube-nya orang yang mungkin gak ada manfaatnya. Orang pamer isi rumah, pamer mobil, pamer harta kekayaan, kita liatin juga misalnya. Malam-malam masih melihatin Instagramnya orang saja, di-zoomin satu-satu fotonya. Malam-malam masih di mana? Nongkrong di sana, nongkrong di sini. Bahkan sampai jam 3 subuh, setengah 4. Saya tadi berangkat setengah 4. Itu masih pada ramai sekitar. Di luar komplek itu ada kafe-kafe, masih ramai luar biasa. Malam minggu pula kan nanti. Setelah itu apakah masjid? Tidak. Azan berkumandang, pulang masing-masing ke rumahnya. Subhanallah, gimana umat ini mau ditolong Allah? Gimana umat ini mau diperjalankan oleh Allah? Gimana mau menjadi hamba Allah kalau malamnya penuh dengan kesia-siaan? Belum lagi kita bicara kesehatan kita mau ditolong. Secara kesehatan, ada satu hormon itu yang kalau tubuh kita mau baik, hormon ini harus kita fasilitasi dengan jam tidur kita. Maksimal itu jam 10 malam harus sudah tidur deep sleep gitu ya. Harus tidur nyenyak jam 10 malam. Dan hormon ini akan aktif lagi dengan tingkat keaktifan yang paling tinggi itu jam 3 subuh. Dan dia kalau mau kita aktifkan dengan keaktifan yang tinggi harus diiringi dengan kita bangun. Subhanallah, jam 10 ke jam 3. Itulah istirahat yang sangat baik dalam konteks kesehatan. Jam 3 bangun, hormon kita kembali aktif. Namanya hormon kortisol. Yang menyampaikan ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang sedang mengambil subspesialis. Dia juga sudah doktor S3 ya di UI RSCM, sedang mengambil subspesialis tentang gula, ya diabetes dan seterusnya. Artinya apa? Allah sudah bikin sistem dalam tubuh kita. Malam itu waja'alna laila libasa waja'alna naumakum subata. Tidur kita tuh buat istirahat. Malam kita tuh untuk pakaian kita, selimut kita, ya istirahatnya kita dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Kemudian ketika memang sholat ini menjadi simpul dan simbol dari akan datangnya pertolongan Allah itu, akan datangnya kemenangan itu, kesuksesan itu, maka Allah mengatakan kalau orang sudah hayya 'alas shalah, ya, kata para ulama termasuk Hasan Basri mengingatkan, alam ta'lam, tidakkah kalian memahami, menyadari bahwa hayya 'alas shalah itu diiringi dengan hayya 'alal falah. Kalau sudah memperbaiki sholat, hidup jadi benar. Sukses, bahagia, menang, beruntung dengan semua makna falah. Dan Allah jawab juga dalam Al-Quran,
Allah katakan qad aflahal mu'minun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tapi salat yang seperti apa? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti sukses, beruntung, menang. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Langsung Pak, kategori pertama, kualifikasi pertama, orang beriman yang pasti sukses kata Allah, pasti menang, pasti beruntung adalah yang sholatnya khusyuk. Nggak bicara sholat yang lain dulu, ya, sholatnya khusyuk. Makanya dalam hadis-hadis Nabi ini kita dibantu sebenarnya untuk bisa khusyuk kolektif. Karena ayat kekhusyuan tentang kolektivitas. Alladzina hum, yang mereka fi salatihim, dalam salat mereka khashi'un, mereka semua khusyuk. Karena disebut dengan mereka berarti kekhusyuan ini harus dibentuk secara kolektivitas. Bagaimana cara membentuk kolektivitasnya? Kata Nabi, kalau Anda makan bawang, gimana hukumnya ke masjid, Pak? Boleh nggak? Sebaiknya tuntaskan dulu bawang-bawangnya, kan gitu, agar tidak mengganggu kekhusyuan yang lain. Anjuran ke masjid, anjuran salat, Nabi mengatakan apa? Bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah saya tidak memberatkan umat saya, pasti akan saya perintahkan mereka bersiwak setiap menjelang salat. Tatayyub pakai parfum, sunnah Nabi. Supaya apa? Membangun kolektivitas kekhusyuan itu. Bayangkan kalau kita sholat berjamaah di masjid, ada orang masuk ke masjid, kata kanan bau bawang putih, kata kiri bau lengkoas. Bagaimana Pak? Khusyuk nggak kita? Susah. Ya. Ayatnya sederhana. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayuhan nas khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai semua manusia, kalau ke masjid pakai baju yang terbaik. Supaya apa? Tidak mengganggu kekhusyuan salat yang lain. Maka bajunya jangan sampai baju yang tulisan belakangnya kayak truk pantura, Pak. Tahu? Ya. Tulisannya, Masya Allah, pulang malu tak pulang rindu. Kutunggu jandamu lah, dan seterusnya. Ada sampai baju kaos itu tulisannya buronan mertua, tahanan istri. La ilaha illallah. Ini pada curhat semua bapak-bapaknya. Coba bayangkan kalau itu kita saksikan lagi, Allahu Akbar, tulisannya gitu, buronan mertua. Kan mengganggu kekhusyuan kita. Khudhu zinatakum, pakailah pakaian terbaik. Dari sisi pakaian pun diatur. Sarung ini entah siapa yang pertama kali memprakarsai, itu merek harus di tengah bagian bawah belakang. Ditandain warnanya, kalau sebelah sini polos, yang itu ada coraknya, belakangnya ada merek, sehingga orang kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, dia ngadap ke tempat sujud, dia ngabsen mereknya itu BHS, Atlas, ya, Cap Mangga, ada. Bantu semuanya untuk punya kekhusyuan secara kolektif. Kalau perlu bagian mereknya dilipat ke atas kan bisa, kira-kira begitu kan, tidak mengurangi harganya juga Pak. Memang ada sarung second mau dijual lagi, sehingga mereknya harus tertera rapi begitu, dibungkus masih ada mereknya kan, tidak juga. Takbiratul ihram diatur paling tidak dengan dua riwayat hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadwa mankibai, sejajar dengan bahu. Yang kedua sampai ke kuping. Jangan sampai Allahu Akbar, orang sebelah kanan kiri kita keganggu ya, kayak orang senam gitu. Atau suara-suara kita Allah, 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 yang sebelah kanan kiri ini kagak takbir-takbirnya. Fokusnya bukan khusyuk buat dirinya, malah memperhatikan salat orang lain. Ya. Sampai Nabi juga mengingatkan, kalau sudah ada hidangan, idza uqimatis shalah wa hadarul asya, iqamah dikumandangkan, ada hidangan, dahulukan fabda'u bil asya, mulailah dengan asya, makan dulu. Agar apa? Agar sholat kita khusyuk.
sudah terhidang, azan berkumandang, berangkat sholat, yang kepikir adalah sambal terasi tadi, kayaknya baunya enak ini katanya. Ya. Jadi sholat mikirin makanan, bukan makan mikirin sholat. Kira-kira lebih mending mana kalau dibandingkan sholat mikir makan apa makan mikir sholat? Kan hadisnya jelas. Walaupun tentu seyogianya sebelum azan dikumandangkan jangan menghidangkan apa-apa. Memang seyogianya begitu. Tapi kalau in case-nya begitu, bagaimana? Dahulukan agar kita punya kekhusyuan tadi. Ya, artinya apa? Kalau mau sholat jangan bawa pikiran macam-macam. Kalau saya malah kita harus menghadirkan otokritik. Kalau punya masalah jangan bawa sholat. Justru tinggalin dulu masalahnya. Sholat aja udah, insya Allah Allah selesaikan. Selesai sholat berdoa sama Allah, ya Allah, Engkau tahulah masalah hamba, Engkau tahu solusinya. Perjalankanlah hamba kepada solusi yang Kau inginkan, yang Kau ridhai, dan seterusnya. Jadi kalau Nabi itu, karena sholat ini peristiwanya adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi, maka harusnya kita dengan sholat terhibur. Sebagaimana Nabi sering meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bi sholat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, bikin kami santai dengan sholat, bikin kami tenang dengan sholat. Kenapa? Harusnya sholat menenteramkan, menenangkan, menyejukkan, membuat kita nyaman. Jadi ketika sholat khusus, dalam bacaannya kita khusyuk. Ketika Rabbighfirli, kalau kita minta, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, sayangi saya. Jangan Rabbighfirli, ampuni saya, tapi yang keinget ini cicilan belum lunas, ini kontrakan belum bayar, ini beras habis. Ini kan nggak matching Pak, Rabbighfirli tapi yang kebayang beras habis. Masalah di sini ya, soalnya simpan dulu. Sebagaimana pesan sederhananya, ada makanan jangan dibawa sholat, pikirannya udah habisin dulu, selesain dulu semuanya deh, daripada sholat banyak pikiran, ujungnya nggak khusyuk. Ya. Apalagi kita sekarang ini tantangan kekhusyuan luar biasa, terutama yang sholatnya di rumah. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, pakai batalin sholat lagi. Ya. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, Shopee. Penasaran nih ada program apa lagi Shopee. Baru selesai wudhu, lihat tempat makan, meja makan, tudung saji ketutup, penasaran. Ya. Akhirnya apa? Buka dulu tudung sajinya. Coba nyicipin. Habis nyicipin nggak selesai, minum dulu. Habis minum nggak selesai, sendawa dulu. Macam-macam urusan. Sholatnya tertunda lagi. Handphone lah, anak lah, yang nanti minta misalnya dimasakin apa, minta digorengin apa, suami lah misalnya, ya pasangan lah misalnya, ada saja gangguannya, mengganggu kekhusyuan. Makanya semua harus kolektivitas membangun kekhusyuan itu. Hargai, biarkan mereka yang sholat. Sebagai suami melihat istrinya sholat, diamkan. Anaknya rewel, kita yang ambil alih anak kita. Kalau enggak, kasihan sholat mereka enggak khusyuk, istri kita. Begitu juga anak kita lagi sholat, jangan dipanggil-panggil, abang, biarin aja dia sholat itu. Ya, handphone simpan, semua difokuskan, namanya khusyuk. Kalau pengen qad aflahat mu'minun. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan sholat, Allah mengaitkannya dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ujungnya dari bab sholat adalah perintah menjaga semua. Hafizu ala salawati was salatil usta. Man hafadha alaiha. Tentang memelihara waktunya. Sehingga ancaman dari Allah luar biasa melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Wa man lam yuhafiz alaiha. Siapa yang tidak menjaga waktu salatnya, nanti di hari kiamat jemaah sekalian, kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun,
Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Enak aja kita nggak kenal, kita dibangkitin sama dia. Betul nggak Pak? Kalau kita seumur hidup mencoba mengenal Rasulullah, harapannya apa? Dibangkitkan bersama Rasul. Betul kan? Kita sepanjang hidup nggak pernah mencoba dan nggak mau tahu tentang Fir'aun. Bodoh amat lah. Qarun siapa? Saya nggak mau kenal sama dia. Cukup tahu pelajaran ibrohnya. Tiba-tiba dibangkitkan bersama mereka. Na'udzubillah. Enak aja. Rugi kita. Tetapi tentang hadis ini bukan hanya tentang ancaman dibangkitkan bersama siapa. Tapi poin yang lebih penting adalah Nabi sedang mengisyaratkan bahwa ada 4 unsur yang disimbolkan oleh 4 orang tokoh. Yang 4 unsur ini adalah 4 unsur yang seringkali melalaikan waktu sholat kita. Fir'aun, apa simbolnya? Unsur kekuasaan, kedudukan, kursi, jabatan, pangkat, dan seterusnya, posisi. Ya, karena Fir'aun itu takut sekali digoncang dari kursinya. Dalam mimpinya itu yang membuat dia harus mengeluarkan dekret semua bayi laki-laki lahir dibunuh semua adalah mimpinya dia terjungkal, terjatuh dari kursinya. Jadi Fir'aun ini simbol kursi. Orang sudah dikasih kursi sama Allah, lalai sholat, siap-siap dibangkitkan bersama Fir'aun. Atau dia sudah dikasih kursi, membuat orang yang berada di bawah kursi dia juga lalai dari waktu sholatnya. Saya pernah ngisi khutbah di salah satu instansi pemerintah di daerah Bekasi. Itu kepala kantornya perempuan, khutbah Jumat. Waktu itu Jumat jam setengah 12 lewat 5 kurang lebih. Kami datang dari jam 11, jam setengah 12 kurang kita ke masjid, masjid masih kosong. Hanya ada marbotnya saja. Ya, nunggu saja di soal pertama, nggak datang-datang. Jam setengah 12 lewat 5, marbot menghampiri saya, Ustaz, mohon maaf ini kita soal Jumat kita undur dulu. Maksudnya nggak mungkin kan soal Jumatnya diundur hari Sabtu? Bukan Ustaz. Kalau diundur hari Sabtu bukan soal Jumat lagi namanya Pak. Ini kita nanti diundur sampai semua jamaah pada datang. Ditungguin, jam 12 lah baru pada turun daripada gedung, keluar ke musola baru pada datang. Selesai dari sholat Jumat, kita ke ruang DKM. DKM-nya pengurusnya menyampaikan permintaan maaf dan seterusnya, Ustaz, dan menjelaskan, mohon maaf Ustaz, kepala kantor kita perempuan, beliau tahunya jam istirahat jam 12, dia nggak tahu jam sholat Jumat jam berapa. Jangan sampai, akhirnya rapat lanjut sampai jam istirahat. Padahal waktu Jumat sudah jauh itu, 25 menit terlambat, subhanallah. Ini jangan sampai terjebak. Kedudukan, posisi, kursi, kekuasaan, jabatan, pangkat melalaikan kita dan melalaikan orang-orang yang di bawah kita dari salatnya mereka. Satu. Yang kedua, Qarun. Qarun ini simbol apa? Harta. Simbol niaga, jual beli dan seterusnya. Jangan sampai azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shopee, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shopee. Nah, azan berkumandang, belanja itu, masukin barang ke keranjang terus ya Bu ya. Akhirnya apa? Terlalaikan dari sholatnya. Azan berkumandang masih mau ngecek saldo di ATM. Mana Bu? Ke ATM. Azan, nggak apa-apa, ini baru cair dari pemerintah buat posyandu, buat kader katanya. Saya pengen cek dulu, dan nyampe belum duitnya ini. Nyampe lah ke ATM, cuma ngeliat informasi saldo saja. Padahal azan berkumandang. Jangan sampai gara-gara urusan harta, urusan niaga, urusan jual beli, urusan aset, urusan apapun yang terkait dengan harta melalaikan kita dari waktu sholat kita. Dua. Yang ketiga adalah Haman. Ini simbolnya ilmu. Ya, seminarnya di mana-mana, talk show-nya, lanjut terus azan berkumandang, lanjut diskusi, lanjut talk show, lanjut seminar, lanjut debat, lanjut nulis tesis, nulis skripsi lah, nulis artikel, baca jurnal, ngajar di kampus, ngajar di kelas, privat, kursus, les. Padahal azan
berkumandang. Ini malah ibunya yang nganterin. Nah, siap-siap kursus jam 3. Ntar aja lama sholat asar dulu. Udah nggak usah, ntar aja asarnya habis kamu pulang kursus. Yang penting anak mama matematikanya pintar nanti. Dianterinlah ke tempat kursus. Kursuslah jam 3. Pulang-pulang selesai kursus jam 5:30. Nah, udah sholat belum? Ya belum lama. Kenapa belum sholat? Kan kata mama nanti selesai kursus. Ya sholat. Sholat asar 5:30. Gara-gara pengen pinter matematik. Misalnya. Ini ilmu sudah melalaikan dari sholat kita. Yang keempat, Ubay bin Khalaf jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah simbol keluarga. Dia punya istri yang ya secara sisi manusia sempurna, cantik, kaya, sukses. Anak-anaknya benar semua, sukses semua secara dunia. Maka Ubay bin Khalaf ini termasuk sosok kafir Quraisy yang secara keluarga itu bagus, mapan, jadi contoh teladan dan seterusnya. Artinya apa? Banyak juga orang-orang yang punya potensi terlalaikan salatnya gara-gara keluarganya, anaknya, istrinya. Azan jam 6 maghrib, jam 6 kurang 15 tiba-tiba anak bilang, ayah aku mau JJS, jalan-jalan sore. Nangis merengek, bentar lagi maghrib ayah. Nak, nggak apa-apa nak, ya sebentar aja. Ayah, ya udah yuk. Naik motor keliling sana, keliling sini, ada tukang es kelapa. Ayah, aku mau es kelapa. Nggak jadi, cuma JJS store. Jajan dulu. Bukan jalan-jalan sore, tapi jajan sore. Azan berkumandang, tukang es kelapa masih nuangin kelapanya. Siapa yang melalaikan? Anak. Anak adalah keluarga. Hati-hati, sholat kita lalai gara-gara perhatian kita kepada keluarga, tapi tidak perhatian kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah, inilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan usina wa iyyakum bittaqwallah wa ma'rifat batin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan, sudah Ramadan ya. Suasana Ramadan sudah mulai terasa ya, Masya Allah. Di satu masjid saya ngisi kajian maghrib, bisa sampaikan kepada ketua kami, Ustaz, Pak Haji, ini saya ngerasain di masjid ini suasana Ramadan sudah mulai terasa. Kenapa Ustaz? Ini saya barusan sholat maghrib sampai keluar. Ya, memang sebab bagian dalamnya sedang direnovasi. Itu masalahnya. Ya, sholat maghrib sudah keluar, kita sudah maghrib di luar semua. Yang lima dalam masjid cuma satu shop, semuanya di luar. Saya bilang ini suasana Ramadan sudah terasa sekali. Itu bulan lalu, bulan Rajab ya. Ya, karena biasa begitu Pak ya. Maghrib pertama itu sampai keluar kan. Kalau di sini suasana Ramadannya juga sudah mulai terasa. Ya, biasanya jam segini di meja sudah ada makanan itu. Ini sekarang belum ada. Ya, mungkin udah Ramadan kali jangan. Suasana sudah datang. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share, Cap.